Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kesadayana. Saya ingin membahas sekarang tentang Ratu Adil. Saya akan buka Ratu Adil atau Satrio Piningit yang sebenar-benarnya. Itu versi saya. Tonton, simak sampai selesai pembahasannya agar tidak gagal dalam memahami. Satrio Piningit, Ratu Adil. Siapa yang sebenarnya Ratu Adil atau Satrio Piningit? Ratu Adil itu adalah Satrio Piningit. Kenapa saya bilang seperti itu? Ratu Adil itu satu, Satrio Piningitnya banyak. Jadi para kesatria ini ialah yang akan mendirikan Ratu Adil. Siapa Ratu Adil itu? Ratu Adil itu ialah sebuah sistem, tidak beda jauh dengan yang saya sering membahas, yaitu tentang Dajjal. Nah, apa yang saya bahas, apa yang saya edukasikan dalam konten-konten saya, itu Ratu Adil. Sebuah sistem, sebuah pergerakan, sebuah aturan, itu Ratu Adil. Apa yang saya jelaskan tentang Pajajaran, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, itu Ratu Adil. Benar, Ratu Adil ini akan membangkitkan Nusantara menjadi mercusuar. Nah, itu benar, tidak bohong. Tapi tergantung para kesatrianya. Apa para kesatrianya bisa menerapkan kehidupan yang seimbang? Apa mereka bisa? Masyarakatnya, jangan dulu masyarakat lah, para kesatria saja, karena masyarakat terlalu banyak. Tugas masyarakat, tugas kesatria ini mengedukasi masyarakat. Dari 1 jadi 10, dari 10 jadi 100, dari 100 jadi lebih banyak lagi. Kan seperti itu. Dari satu kesatria ini mengedukasi. Kita ambil contoh. Saya misalkan, saya membuat konten tentang edukasi mengenai spiritual, yaitu kita hidup harus seperti apa gitu kan. Ada dalam konten saya mengedukasi, yaitu bahwa hidup tuh kita harus Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Nah, dalam konten-konten saya tersebut yang diawali dari saya, mungkin banyak pendengar yang merasa apa yang saya sampaikan benar, tidak 1-2 orang. Nah, ibaratnya dari saya 1 orang, pendengar 10, 100 itu bisa merasa apa yang saya sampaikan benar, dan mereka yang merasa benar, maksudnya yang merasa apa yang saya sampaikan itu benar, akan selalu
tersimpan dalam hati dan pikirannya. Di dalam perjalanan kehidupan mereka akan saling mengingatkan dengan versi mereka, dengan versinya masing-masing gitu. Jadi dari satu, ibaratnya kasarnya gini, satu tumbuh 1000, dari satu tuh jadi 1000 gitu, tapi dengan versinya masing-masing gitu, dalam menyampaikan awalnya yang saya sampaikan, misalkan seperti itu. Nah itu yang disebut Ratu Adil, ya, yang disebut para kesatria yang membangun sebuah sistem, disebut Ratu Adil. Kesatria ini yang ingin memperbaiki sistem yang ada di Nusantara ini disebutnya para kesatria. Ya bisa pejabat yang ingin benar-benar memakmurkan negara ini gitu kan. Ya bisa ibaratnya kita manusia biasa atau masyarakat biasa yang ingin saling tolong menolong terhadap sesama, kan itu sebuah sistem Ratu Adil. Istilah kasarnya sistem Ratu Adil itu jual beli. Siapa yang menjual pasti ada yang membeli. Gitu kan. Ratu Adil itu sistemnya hitam dan putih. Kalau ada putih pasti ada hitam. Itu Ratu Adil. Ada benar, ada salah, itu Ratu Adil. Adil karena ada lawanan, ada pasangannya. Pria dan wanita berpasangan kan. Itu adil. Coba di dunia ini seandainya kita hidup pria semua atau wanita semua, mau jadi apa dunia ini? Kan tidak adil. Ada yang sehat, ada yang sakit, adil. Balik kejadian, yang sehat bisa ngais rezeki, yang sakit bisa memberikan rezeki. Itu adil kan? Itu Ratu Adil. Dalam menyikapi sesuatu tentang Ratu Adil ini, jangan sampai kita salah memahami. Bukan maksud saya memahami itu saya benar, tidak. Karena setiap insan atau setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Kenapa seperti itu? Kita ambil contoh saja 1, 2, 3 orang. Yang satu bisa merasakan, yang satu bisa bicara, yang satu bisa melihat. Kalau disatukan kan akan saling membantu. Gitu. Jadi pernah leluhur saya bilang begini. Ini saya bercerita saja tentang pengalaman saya pribadi. Dulu ketika awal-awal saya dibuka dalam spiritual. Awal-awal dulu saya seperti dibuatkan tim gitu, 3 orang. Yang satu bisa ini, yang satu bisa ini, yang satu bisa ini gitu. Nah, saya bertanya, kenapa tiap orang ini dikasih berbeda itu ke leluhur saya atau kakek saya. Beliau mengatakan begini, seandainya hanya kamu saja yang bisa semuanya, untuk apa ada yang lain?
di situ kan saya masih belum, ibaratnya belum bisa berpikir. Nah, sekarang makin kesini, makin terus perjalanan kehidupan ini terus berjalan. Akhirnya saya tahu maksud kenapa kalau kamu sendiri yang bisa semuanya, yang lain untuk apa? Nah gitu kan. Ternyata artinya apa yang dikatakan oleh kakek saya itu ternyata agar kita tuh mau bekerja sama. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada ilmu yang sempurna, tidak ada pengetahuan yang sempurna. Intinya setiap kita memahami sesuatu dan menemukan perbedaan, itu yang harus kita satukan. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai awal mula kita bertikai gitu. Justru perbedaan itu hanya sebagai filter. Filter untuk siapa? Filter untuk diri kita masing-masing, untuk uji coba kita masing-masing. Uji coba apa? Uji coba seberapa jauh kita bisa menguasai diri kita. Jika kita melihat pendapat orang lain dan berbeda dengan kita, dan kita merasa wah itu gak masuk, itu selalu begitu, ini begitu, saya pelajaran saya itu benar, begitu gitu. Itu kan namanya kita tuh masih bisa dikuasai oleh nafsu yang ada dalam diri kita, ego yang ada dalam diri kita. Kita belum bisa mengendalikan. Nah, dari perbedaan itu saja kita sudah tahu bahwa diri kita itu semampu apa. Masih bisa nggak kita menguasai diri kita? Kalau kita bisa menguasai diri kita, kita akan menerima perbedaan tersebut untuk kita pelajari kembali. Karena ilmu Allah atau disebut ilmu itu maha luas. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat ilmu itu, atau pengetahuan itu, atau sudut pandang itu. Makanya dalam 4 unsur alam saya menjelaskan tentang unsur angin. Angin itu bisa datang di banyak arah. Nah itu agar kita tuh berwawasan luas gitu. Dan saya pernah bilang cari ilmu atau cari sudut pandang atau cari sesuatu itu cari yang tidak terlihat dan tidak terasa. Nah, makna tidak terlihat dan tidak terasa itu sangat luas. Kita kalau dalam arti tidak terlihat dan tidak terasa itu bisa kita ibaratnya memenjarakan hawa nafsu kita, ego kita. Kalau kita bisa mempelajari yang tidak terlihat dan tidak terasa. Jadi Ratu Adil itu adalah sebuah sistem di kehidupan yang nyata ini. Ratu Adil dia sudah bergerak. Satria Beringin yang belum bergerak. Para kesatria ini masih banyak yang terbelenggu. Terbelenggu oleh siapa? Terbelenggu oleh apa? Oleh dirinya sendiri. Para kesatria itu masih seperti itu. Kita lihat contoh konten-konten yang membahas tentang Satria Beringin. Itu kan. Saya sangat bangga. Banyak yang membahas Satria Beringin. Bangga untuk apa? Bangga karena Satria Beringin ini produk dalam negeri. Dan banyak yang menyukai kisah dan ceritanya.
tapi sayangnya bungkusannya itu kurang memadai. Kemasannya itu kurang, ibaratnya kemasannya itu hanya sekedar enak dipandang, tapi isi dalam kemasan itu tidak sesuai dengan kemasannya. Karena Satrio Piningit ini orang yang bisa mengedukasi, membangkitkan sistem Ratu Adil ini agar benar-benar berjalan di Nusantara ini untuk menuju Nusantara mercusuar ya, melalui para kesatria yang ingin membantu Nusantara, ingin merasakan perjuangan, ingin merasakan membela tanah air dengan cara mengedukasi masyarakat di zaman ini. Karena peperangan di zaman sekarang itu kan peperangan pemikiran. Dan hanya orang-orang yang berpikir yang bisa mengetahuinya. Jadilah penonton yang cerdas dan jadilah orang yang selalu ingin terus belajar. Jangan pernah merasa penuh. Ini Lebak Cawene. Ini Lebak Cawene. Jangan pernah merasa penuh. Kalau sudah merasa penuh, banjir Lebak Cawene-nya. Gitu ya. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.